pastikan anak-anak miskin bisa kuliah. Kenapa AI itu bisa menyelesaikan persoalan yang kita tanyakan? Ya memang ijazah ya selebar kertas. IPK yang memang angka 3 koma. Kecuali kalau ijazahnya palsu, lain lagi. Ngobrol seputar ITS hanya di Vivat Podcast. Halo Sobat Kampus, selamat datang di Vivat Podcast episode 3. Hari ini kita hadir dalam edisi spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Dengan tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bersama kita telah hadir sosok luar biasa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2014, Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2007 sampai dengan 2009, Rektor ke-8 ITS tahun 2003 sampai dengan 2006, Guru Besar di Teknik Elektro ITS dan tentunya inspirator dunia pendidikan Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua MBA ITS periode 2021-2026. Selamat datang di Vivat Podcast, Prof. Selamat datang, Alhamdulillah kita bisa ketemu di podcast namanya Vivat Podcast. Betul, ITS. Vivat Podcast Ya. ITS. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, semoga Bu Yohana juga baik, teman-teman ITS semuanya juga baik, sehingga kita bisa saling berkontribusi khususnya dunia pendidikan kita. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya. Prof, kami pengen ngobrol seputar Hari Pendidikan ya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin kami pengen tahu masa kecil Prof Nuh. Oke. Ya. Oke. Biasanya kalau setiap Hari Pendidikan itu kita kan selalu terinspirasi dengan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kalau menurut Prof Nuh apa makna baik secara pribadi maupun dalam perjalanan karir Prof di dunia pendidikan tentang Hari Pendidikan Nasional ini? Oke. Terima kasih Bu Yohana. Jadi kalau kita memperingati hari apapun, wabil khusus yang sekarang akan kita peringati adalah Hari Pendidikan Nasional, maka pasti ada 3 hal yang harus kita renungkan dengan baik, yaitu apa yang sering saya sebut dengan hindsight, HINDSIGHT, yaitu merenungkan tentang apa saja yang telah berlalu. Tetapi merenungkan apa saja yang telah berlalu belumlah cukup. Tetapi apa saja yang telah berlalu itu harus kita tarik ke masa kini. Namanya insight, INSIGHT. Tetapi masa kini saja pun juga belum cukup. Harus kita tarik ke masa depan, foresight, FORESIGHT. Sehingga setiap kali itu kita mampu mengintegrasikan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena siapapun yang tidak memikirkan masa depannya, pada gilirannya dia tidak punya masa kininya. Karena masa depan itu akan berubah menjadi masa kini dan masa kini akan menjadi masa lalu. Itu mikirkan dari pendidikan nasional, kita selalu mikirkan, kita ingat betul tentang tokoh Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, tetapi harus kita tarik ke masa kekinian, gimana dunia pendidikan sekarang kita, dan kita gunakan untuk mengantisipasi ke depan seperti apa. Baik, terima kasih Prof. Ini berarti saya ke masa lalu dulu ya Prof ya. Jadi masa lalu kalau boleh berbagi Prof, sosok yang paling menginspirasi panjenengan sejak kecil itu siapa? Ya tentu orang tua. Ya, karena dunia pendidikan pertama kali, madrasah yang pertama kali adalah di ibu atau di orang tua. Oleh karena itu tentu siapapun ingat masa lalunya, yang paling terkesan adalah masa di keluarga itu. Dengan guru, sang maha gurunya adalah ibu dan bapak kita. Itulah maha guru kita. Ilmu yang dipelajari bukan sekedar ilmu baca tulis dan hitung,
tetapi yang dipelajari adalah ilmu kehidupan. Oleh karena itu, kesempatan Hari Pendidikan Nasional ini saya ingin mengajak, tolong betul ayo sama-sama kita jadikan yang namanya keluarga sebagai madrasah pertama, sekolah pertama dalam dunia pendidikan, sejati-jatinya pendidikan. Materinya sekali lagi bukan sekedar materi-materi formal, matematika, Pancasila, apalagi bukan itu semuanya, bukan hanya sekedar itu semuanya, tetapi yang kita ajarkan, yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu tentang kehidupan. Menghormati orang bagaimana ceritanya, kita sopan santun gimana ceritanya, bersyukur gimana ceritanya, kita mengawali beribadah gimana ceritanya. Itu yang paling awal adalah di namanya madrasah keluarga itu. Dengan maha gurunya adalah orang tua kita. Gitu. Baik, Prof. Berarti orang tua ini sangat memiliki peran yang sangat penting ya di dalam pendidikan. Kalau misalnya flashback ke sekolah, Prof. Mata pelajaran apa yang dulu paling panjenengan sukai? Ya, saya kira masing-masing orang punya kesukaan atau punya kecintaan terhadap mata pelajaran diajarkan waktu kecil dulu. Seseorang mencintai mata pelajaran bukan pada dasarnya bukan karena semata-mata karena pelajarannya, tapi sangat ditentukan oleh gurunya di dalam membawakan materi pelajaran itu. Bisa jadi pada saat kita SD, mungkin kelas 1-nya kita suka betul dengan pelajaran X begitu. Karena guru yang menyajikan, yang membawakan, yang mengajar mata pelajaran X itu memang sangat menarik betul, menguasai betul. Ya, begitu kita naik ke kelas 2, gurunya ganti, maka bisa jadi mata pelajaran X tadi itu tidak suka lagi kita. Karena gara-gara si pembawa mata pelajaran itu tidak sehebat waktu kelas 1. Oleh karena itu ada 3 faktor sebenarnya yang mempengaruhi seseorang itu terhadap mata pelajaran itu. Yang pertama adalah gurunya yang menyajikannya itu. Yang kedua tentu mata pelajaran sendiri. Dan yang ketiga bagaimana penerapan real dari mata pelajaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kenapa waktu K13 itu kita buat yang namanya pelajaran itu pelajaran tematik. Ya, untuk anak-anak SD tematik. Tema 1 tentang apa, tema 2 tentang apa. Sehingga anak-anak itu tidak sekedar menghafal, memahami satu disiplin keilmuan, tetapi dia bisa mempraktekkan mata pelajaran tadi itu dalam kehidupan keseharian. Karena memang mata pelajarannya sudah saling terkait antara satu dan yang lain. Gitu. Iya. Ini nyambung dengan K13 ya, Prof. Kalau K13 kan pada saat Prof Noh sebagai menteri pada saat itu, Menteri Pendidikan, itu kita kurikulumnya K13. Tapi kalau melihat ke sini itu kurikulum seperti berganti-ganti. Menurut Bapak Tesmendi? Ya, jadi sekali lagi esensi dari K13 itu adalah mengintegrasikan kompetensi. Kompetensi itu ada 3 aspek yang paling penting, yaitu attitude, skills, dan knowledge. 3 itu. Tidak membeda-bedakan mana yang lebih penting. Ketiga-tiganya menjadi sangat penting untuk diintegrasikan satu kesatuan. Meskipun sekarang berubah namanya apapun lah namanya, pasti ada 3 komponen itu, yaitu komponen attitude, komponen skills, dan komponen knowledge. Nah, masing-masing punya style sendiri di dalam menerjemahkan apa itu attitude, apa itu skill, dan seterusnya. Tapi yang menarik di balik itu semua, sekali lagi, pada saat kita mendesain, menerapkan K13 itu, dunia pun juga menggunakan 3 konsep itu. Attitude, skills, dan knowledge. Ya, sekarang pun juga pada dasarnya kalau dipelajari lagi, dikelompokkan, ya larinya ke situ lagi. Attitude, skills, dan knowledge. Skills bisa berubah setiap saat, knowledge bisa berubah setiap saat, tetapi attitude sepanjang hayat. Oleh karena itu ilmu bisa usang, teknologi bisa usang, tetapi attitude, akhlak itu
tidak pernah usang, dia akan sepanjang hayat. Disitulah pentingnya kita terus melakukan pendidikan yang namanya attitude, akhlak itu. Dan akhlak itu atau bahasa yang lain adab itu lebih tinggi atau di atas dari ilmu. Itu. Ya. Itu. Nah, biasanya kita mendahulukan adab dulu sebelum ilmu. Gitu, Betul, Prof, betul. Ininya. Jadi belajar tentang adab sebelum belajar tentang ilmu. Adab itu fauqul ilm. Jadi adab itu di atas dari ilmu itu. Ya. Baik. Ya. Adakah prinsip hidup, baik itu yang sederhana ataupun yang mungkin kompleks gitu ya, Prof, dari panjenengan, yang sampai saat ini dipegang erat dan ingin diwariskan kepada generasi muda yang sekarang? Jadi saya punya keyakinan, bahkan melekat betul. Bahkan dulu setiap kali ada wisuda di ETS atau penerimaan mahasiswa baru di ETS, selalu saya sampaikan rahasia tentang sukses. Rahasia sukses itu kunci pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu prinsip dasar itu. Ya, kalau sama orang tua saja kita tidak bisa berbakti, tidak bisa menghormati. Padahal orang tua adalah orang yang pertama kali dan paling besar jasanya. Itu saja kita lupakan. Gimana ceritanya dengan orang lain? Ya. Sehingga prinsip dasar kunci sukses selalu saya sampaikan dulu adalah birrul walidain. Yang kedua selalu saya sampaikan, kalau bahasa Jawanya itu menjadi ahli pitulung, ahli nolong orang, ya, atau dalam bahasa yang lebih populer sekarang itu menjadi pemberi, ya, pemberi. Karena hidup itu pada dasarnya adalah memberi. Ya. Memberi. Saya tidak akan bisa mendengar A begitu kalau saya tidak bilang A. Ya. Saya tidak akan bisa mendengar B kalau saya tidak pernah menyampaikan B. Jadi apa yang kita terima itu pada dasarnya tergantung daripada apa yang kita berikan. Menarik sekali, Prof, ini. Kita lanjut ke diskusi tentang partisipasi semesta. Oke. Partisipasi semesta dan tantangan serta harapan besar dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Utamanya untuk pendidikan yang bermutu. Saya ingin sedikit mengulas tentang salah satu program penting yang pernah Prof Nuh inisiasi pada tahun 2010 ya kalau tidak salah, terkait dengan bidik misi, di mana bidik misi tersebut membuka akses kuliah untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, kalau boleh tahu Prof, apa filosofi dari program tersebut dan bagaimana panjenengan melihat dampaknya saat ini? Jadi pendidikan itu sistem rekayasa sosial yang terbaik, teruji dan terbukti, ya, serta terpuji untuk memotong mata rantai kemiskinan. Ya, itu. Tidak ada rasanya sistem yang terbaik untuk memotong mata rantai kemiskinan itu kecuali pendidikan. Ini bukan sekedar kajian akademik semata, dan banyak tokoh-tokoh. Salah satu di antaranya adalah Jeffrey Dishak. Bukunya yang sangat terkenal, End of the Poverty, gimana cara mengakhiri kemiskinan itu. Ya, beliau punya research yang ada di Kenya maupun di Mumbai, India. Kesimpulannya satu, yaitu pendidikan, infrastruktur kesehatan. Ya, itu tiga itu yang ini, pendidikan. Empirik pun juga demikian. Banyak orang-orang tadinya miskin, melalui pendidikan akhirnya dia bisa motong mata rantai kemiskinan itu. Itu. Tetapi yang lebih menarik dari itu semua, karena kita ngurusi pendidikan itu tidak boleh hanya sekedar yang sifatnya pragmatisme, tetapi pasti ada nilai-nilai spiritualnya. Sayang kalau kita melakukan sesuatu lepas atau tidak ada ikatan
nilai spiritualnya. Sehingga dari situlah saya ingin menyampaikan ada tokoh yang luar biasa yang di dalam dunia perwalian hampir semua orang tahu di dalam perwalian itu. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu hampir pasti tahu itu. Beliau telah meneliti tentang amal-amal kebaikan apa saja di dalam Islam. Kesimpulannya 2 saja beliau menyampaikan. Apa kesimpulannya? Tidak ada yang lebih afdal kecuali it'amu ta'am, yaitu memberikan makan. Ya. Dan tidak ada yang lebih mulia yang asyraf kecuali khuluqul hasan, yaitu budi pekerti yang luhur. Memberi makanan itu bukan berarti hanya sekedar memberikan nasi bungkus atau nasi kotak, bukan sekedar itu. Itu memang memberi makan. Tetapi esensi memberi makan itu gimana caranya dia bisa mencari nafkah sendiri. Yang sifatnya antisipatif, preventif. Kalau dia sudah miskin, baru kita kasih makan, ya itu boleh-boleh aja dan itu bagus. Tapi tentu akan lebih mulia, lebih bagus. Kalau seandainya gimana caranya dia supaya tidak jatuh miskin. Dan supaya tidak jatuh miskin, tadi tesisnya adalah pendidikan. Dan pendidikan itu di dalamnya ada attitudes, skill, dan knowledge. Attitude itulah pada kekatnya yang namanya khuluqul hasan itu. Yaitu budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu sekali lagi, membekali anak-anak, memiliki kompetensi supaya tidak jatuh miskin, itu sekali lagi bagian dari perbuatan yang amat luar biasa. Jadi filosofinya itu ya, Ya. Prof. Tentang dampaknya Prof Ya, sekarang. dan ini kan kalau filosofi dunianya itu education for all, bahwa pendidikan untuk semuanya. Betul. Tidak ada lapisan yang tidak bisa terjangkau dari situ. Maka dari situlah waktu itu dulu heboh-heboh waktu tahun 2009, 2005 dan seterusnya. Waktu kita masih ingat sekali. Waktu awal-awal saya jadi rektor di sini, demo itu waktu kita masih mau menjadi BUMN dulu, belum PTNBH, masih otonomi itu dulu. Hebohnya apa? Bahwa ini orang miskin dilarang kuliah, orang miskin dilarang kuliah. Saya jawab, enggak usah dilarang. Biarkan saja orang miskin tidak bisa kuliah. Karena apa? Karena memang tidak bisa bayar. Maka saat itulah pada saat saya diminta Pak SBY untuk jadi Menteri Pendidikan, beliau pesan ke saya, Pak Nuh, tolong pikirkan gimana caranya orang miskin bisa kuliah. Maka dalam program 100 hari, ya 100 hari, begitu Januari, kan Oktober kita itu jadi awal pelantikan Oktober, November, Desember, Januari kita implementasikan yang namanya bidik misi itu, yaitu yang tadinya tidak mungkin orang miskin bisa kuliah, kita buat mungkin. Yang tadinya orang miskin tidak bisa menjangkau ke kampus, kita buat terjangkau. Sehingga tugas kita adalah memungkinkan yang tidak mungkin dan menjangkau yang belum terjangkau. Sudah kita buat policy. Akhirnya apa? Sudah mulai berjalan, sudah bisa kita buat, rektor-rektor pun juga setuju untuk menerima anak-anak miskin. Tetapi waktu itu kita mikir, jangan sampai program ini tergantung dari menteri. Menterinya ganti lagi, sehingga tidak ada nanti program bidik misi itu. Sehingga saya naikkan, tadinya peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah, PP, yang melindungi, yang memayungi. Kita buat PP. Dalam waktu 1 tahun PP-nya jadi, sehingga aman. Kalau toh saya diganti setiap saat, program ini tetap jalan. Tapi waktu itu pun juga kita berpikir, ya kalau ganti presiden, ganti pemerintahan, jangan-jangan juga ganti lagi. Karena memang hobinya begitu kita itu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita masukkan, kita buat undang-undang. Di dalam undang-undang itulah, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itulah, kita masukkan salah satu ayat, salah satu pasal bahwa perguruan tinggi negeri wajib hukumnya untuk menerima sekurang-kurangnya
20%. Ya, 20% dari orang-orang miskin yang memiliki kemampuan akademik maupun dari daerah-daerah 3T. Itu debatnya panjang, Prof. Ya. Pertanyaannya waktu di DPR, kenapa Pak kok 20%? Kok tidak 15%? Kok tidak 10%? Ya kan? Jawaban saya sederhana sekali. Sedekah terbaik itu namanya humus. 1/5. 1/5 itulah 20% itu. Sehingga dari situlah kita ingin meyakinkan bahwa negara, pemerintah ingin bersedekah. Bersedekah yang terbaik. Yaitu apa? Memberikan akses kepada anak-anak yang tadinya tidak mungkin untuk kuliah, dia bisa berkuliah. Oleh karena itu saya mendorong betul, ya, sekali lagi, untuk investasi di dunia pendidikan. Bagi orang-orang miskin, jangan ragu. Pemerintah jangan ragu. Pastikan anak-anak miskin bisa kuliah. Karena apa? Karena janji kemerdekaan kita itu yang ada di pembukaan UUD 45 selain mencerdaskan kehidupan bangsa adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, meningkatkan kesejahteraan umum bagi orang miskin gimana caranya? Cara terbaik adalah beri mereka akses pendidikan yang terbaik. Dan alhamdulillah dampaknya sudah terasa betul. Anak-anak miskin yang tadinya tidak kebayang, sudah pada lulus sekarang itu ada yang doktor, ada yang master, ada macam-macam. Dan itu jelas dampaknya adalah dia terbebas dari kemiskinan itu. Dan itulah salah satu tujuan kita bernegara, yaitu apa? Meningkatkan kesejahteraan umum. Itu. Sangat menarik sekali, Prof. Ini sedikit ada kegalauan ya. Di tahun 2023 kemarin itu kan sempat ada penurunan anggaran untuk anggaran negara terkait dengan KIP kuliah. Kalau dulu kan bidik misi, sekarang namanya menjadi KIP kuliah gitu ya. Sehingga di 2023 kemarin sempat ada namanya KIPK skema 2. Di mana kalau skema 2 itu hanya mendapatkan bantuan UKT saja. Sementara bantuan biaya hidup ini tidak dapat gitu ya. Dan beberapa perguruan tinggi kalau kita lihat mulai turut serta untuk memastikan bahwa teman-teman yang tidak mendapatkan biaya hidup tadi mencoba untuk diberi, termasuk ITS ya Prof ya. ITS menurunkan dana abadinya untuk teman-teman skema 2. Nah, Prof, tahun ini kita masuk era efisiensi nih gitu ya. Apakah mungkin kira-kira nanti akan sama, atau apakah mungkin kebijakan semacam skema 2 ini akan diterapkan secara luas di mana KIPK ini terancam terkurangi begitu ya. Kemudian juga bahkan mungkin kalau toh sudah dihapus gitu ya. Nanti dalam bentuk yang lain bantuannya yang dikurangi begitu ya. Ini ada kekhawatiran Prof dari kami. Mohon pendapatnya seperti apa? Jadi gini, biaya pendidikan itu ada 3 kelompok. Yang pertama namanya biaya investasi, yaitu untuk membangun kelas, lab dan seterusnya. Yang kedua ada biaya operasional sekolah atau biaya operasional pendidikan, yaitu gaji guru, macam-macam dan seterusnya. Tetapi jangan dilupakan, ada yang namanya biaya personal. Biaya personal ini termasuk biaya hidup itu. Oleh karena itu, kenapa bidik misi dulu konsepnya? Orang tidak cukup hanya dibebaskan dari biaya pendidikan atau UKT lah sekarang saja. Karena kalau toh sekolahnya gratis, hidupnya gimana ceritanya? Karena ada biaya personal. Disitulah kita ingin memastikan supaya dia bisa sekolah atau bisa kuliah, maka pastikan biaya operasional sekolah terpenuhi melalui UKT, dan biaya operasional biaya personalnya melalui biaya hidup atau living cost itu pun juga terpenuhi. Kalau enggak nanggung. Betul. Nanggung. Betul.
Sehingga kalau kita itu mikir yang namanya efisiensi itu apa sih efisiensi itu? Efisiensi itu bukan pengurangan anggaran, bukan. Filosofinya bukan. Tetapi properness, pengalokasian yang tepat. Ya, program ini mestinya alokasinya 100. Maka kalau 100, ya itu yang tepat. Jangan 100 dikurangi menjadi 50, maka tidak tepat lagi. Tidak efisien namanya itu. Sehingga tadi kita diskusi tentang bukan sekedar efisiensi sebenarnya yang perlu kita pikirkan, yaitu produktivitas. Rumusnya itu kan efisiensi itu kan row begini sama output dibagi input. Kan begitu kan kalau kita belajar di ITS sejak semester awal itu pasti ketemu itu. Ya. Yeah. Nah, efisiensi itu pikirannya how to minimize input resources. Jadi inputnya ini diperkecil, caranya itu. Yeah. Tetapi kalau hanya inputnya saja yang diperkecil, kita tidak pernah mikir outputnya untuk diperbesar, maka apa? Yang bisa dirasakan manfaatnya oleh publik, oleh masyarakat, tetap tidak naik-naik. Padahal yang bisa dirasakan manfaatnya outputnya. Oleh karena itu mikirnya bukan sekedar pemahaman yang sangat terbatas bahwa efisiensi itu pengurangan biaya. Bukan. Efisiensi itu hakikatnya adalah pengalokasian biaya dengan tepat. Tepatnya berapa, sesuainya berapa, yaitu. Kalau kekecilan ya harus dinaikin, itu justru efisiensi. Karena nanti bisa menaikkan produktivitasnya itu. Saya kira kita harus menyuarakan, meyakinkan kepada pemerintah. Kalau ada gejala-gejala atau ada kekhawatiran bahwa bidik misi atau KIP kuliah mau diperkecil jumlahnya, mau diinikan dan seterusnya dengan alasan efisiensi, janganlah. Ini haknya orang miskin. Bisa dibayangkan. Negaranya sama, presidennya sama, pemerintahnya sama, merdekanya sama. Yang satu bisa kuliah dengan baik karena memang dia punya akses ekonomi dengan baik. Tapi ada sekelompok orang yang sangat terbatas. Untuk kuliah saja berat. Karena dia terbebani biaya operasional dan biaya personal tadi itu. Yakinkan pada pemerintah, bismillah, Pak Presiden, Pak Menteri, tolong ini anak-anak miskin, anak-anak panjenengan sendiri. Ya kan? Yeah. Ini yang harus kita angkat, kita pastikan dia bisa sekolah. Cita-citanya simpel kok mereka itu. Bisa sekolah dengan baik dan bisa kuliah dengan baik. Makanya yang di sekolah ada namanya sekarang sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu ingin memastikan anak-anak yang tidak punya itu bisa sekolah. Kenapa tidak disekolahkan sekolah yang ada aja? Kan begitu kan? Yeah. Kalau sekolah yang ada saja itu sekolahnya gratis misalkan, tapi mereka tidak cukup karena ada biaya personal. Sekolahnya gratis, tapi berangkat dari rumah ke sekolahan pakai jajan, pakai bekal, pakai tas. Dari mana duitnya itu? Makanya terus konsepnya berasrama. Sekolah rakyat itu berasrama. Sehingga kita ingin memastikan biaya personalnya tidak ada karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Sekaligus juga kita benahi betul yang namanya karakter, akhlak, habituasi, kebiasaan dan seterusnya itu melalui berasrama tadi itu. Kalau di sekarang ada sekolah rakyat dan itu membutuhkan dana yang tidak kecil juga, kenapa yang dibidik misi atau yang KIP kuliah harus dikurangi? Padahal ini sudah teruji dan terbukti. Oke, itu saatnya barangkali kita beri saran yang baik dengan kajian yang bagus, contoh-contoh yang ini. Insya Allah kita semua sadar betul pentingnya memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk bisa berkuliah. Ya. Gitu. Terima kasih Prof. Ini kembali ke yang semesta tadi ya. Berarti kalau ke arah situ tadi, taruhlah misalnya pemerintah sedang efisiensi, positive thinking kita bahwa efisiensi ini akan mengalokasikan pada hal yang tepat ya Prof ya. Seperti itu. Nah, semesta ini kira-kira siapa lagi yang jadi bisa berperan? Intinya yang
filosofinya kan education for all. Bahwa pendidikan itu untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Baik yang orang yang memiliki taruhlah kelebihan yang luar biasa maupun yang memiliki keterbatasan dalam versi kita yang luar biasa. Semuanya harus bisa menikmati pendidikan itu. Itulah namanya sejati-jatinya namanya demokratisasi pendidikan. Hadirnya teknologi IT atau digital itu memungkinkan sebenarnya ya untuk apa? Untuk memberikan akses kepada orang-orang supaya bisa menikmati pendidikan itu. Orang-orang yang jarak jauh, yang terbatas, yang sangat jauh dari sekolah misalkan gitu. Tapi sekarang bisa dimungkinkan dengan digital. Meskipun juga tidak serta-merta kalau kita sudah memiliki infrastruktur digital, dia bisa mengakses pendidikan itu. Karena untuk mengaksesnya ada pulsanya. Betul. Ya kan? Biaya operasional lagi ya. Biaya operasional lagi. Ya. Sehingga mikirnya sekali lagi itu harus mikir the wholeness, keutuhan. Ya, keutuhan. Jadi siapapun bisa mendapatkan akses pendidikan. Kalau sudah dapat akses pendidikan, pendidikannya yang berkualitas. Itulah yang bisa kita propose dan itu memang bagian dari tugas kita semua. Tugas negara, tugas masyarakat, tugas ITS tentu, sehingga ITS pun juga harus berusaha betul mencari sumber-sumber lain. In case ada keterbatasan dari sumber dari pemerintah, maka ITS pun juga bisa berpartisipasi. Masyarakat pun juga bisa berpartisipasi. Dan itu semua sekali lagi bagian dari it'amu ta'am. Ya kan? Jadi memberikan bekal kompetensi supaya dia bisa hidup secara layak. Dan itu bagian dari yang terbaik. Itu. Baik. Ini menarik. Tadi sempat disentuh terkait dengan teknologi. Sekarang ini kan eranya AI, begitu ya, Prof ya. Banyak sekali adik-adik kita, siswa maupun mahasiswa ini menggunakan AI dalam mengerjakan tugas sehari-hari, gitu ya. Nah, menurut Prof Nuh, apakah penggunaan AI di Indonesia sekarang ini masih dalam batas yang aman atau sudah berlebihan, baik itu dari kacamata siswa maupun guru atau dosen? Iya, jadi teknologi digital termasuk yang sekarang perkembangannya menjadi AI dan atau artificial intelligence dan seterusnya itu keniscayaan. Keniscayaan. Dulu tentu kita ingat waktu awal-awal belum ada kalkulator saintifik. Nah, sebelum ada kalkulator saintifik, saya ingat betul. FX 120 taruh lagi itu Casio ya. Itu kita selalu kalau mencari log berapa ada buku namanya buku algoritma, buku logaritma. Di situ daftar ada log 1 berapa, log ini berapa dan seterusnya, buka di situ. Tapi waktu ada FX yang Casio itu selesai buku itu tidak ada. Ada yang hilang gitu ya. Memang hilang. Ilmu itu sekali lagi bisa hilang. Bisa hilang. Ilmu itu bisa hilang. Habis itu sudah muncullah komputer. Ya, tentu kita masih ingat betul waktu kuliah kalau di elektro buat gambar naik kuis atau diagram Bode dan seterusnya atau ngitung apa aja itu harus pakai pikir panjang begitu. Sekarang tinggal masukkan di formula plek selesai. Kalau kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat I kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita rumusnya kan sudah dikasih X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau akar-akarnya itu akar-akar bilangan yang gampang. Tapi begitu akar 3 itu berapa? Akar 5 berapa? Kalau akar 4 gampang, tinggal 2 kan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Tapi sekarang kita tinggal minta aja ke AI, dia sudah nyiap sendiri. Tetapi saya ingin pesan betul. Ya. Jangan sekedar menggunakan AI semata atau AI semata, artificial intelligence semata. Tapi kenali betul kenapa AI itu atau AI itu bisa menyelesaikan persoalan yang kita tanyakan dia. Kenapa? Karena AI mampu mikir dan mau belajar. Itu yang harus diambil gitu ya, Prof ya. Ya, kuncinya AI itu, filosofinya AI itu
think and learn. Betul. Mikir dan sinau. Itu filosofinya itu. Ya kan? Ya. Itu mikir, sinau, belajar, dia tidak akan bisa mengupdate kalau tidak ada data baru. Betul, betul. Dia bisa mengupdate itu karena ada data-data baru yang dimasukkan di situ. Data baru. Dari data-data tadi dia olah. Dia cari ada formula pembelajarannya, learning prosesnya. Begitu. Maka dari situ kalau AI itu atau AI itu urut-urutan ilmu itu kan begini. Data, informasi, knowledge, wisdom. Ya kan begitu. AI barangkali sampai di knowledge. Yeah. Tapi manusia yang membuat AI, kan manusia yang membuat AI. Yeah. Ya, yang membuat AI kan manusia. Tapi kalau manusianya tidak mau belajar, tidak mau mikir, hampir pasti kalah dengan yang dia buat sendiri. Oleh itu apa kalau begitu? Kalau begitu, si pembuat AI ini atau AI ini itu harus belajar terus. Belajar terus. AI-nya belajar terus sehingga gak tahu sinau ya kalah mesti. Ya gitu, belajar terus, makanya saya menyebutkan menjadi pembelajar sejati. Sehingga lingkup pembelajaran itu ada learn how to know. Yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu. Naik lagi namanya learn how to do. Belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Naik lagi menjadi learn how to be. Belajar supaya bisa menjadi sesuatu. Tidak cukup banyak itu, learn how to live together. Belajar supaya bisa hidup bersama-sama. Tapi puncaknya, Ibu, learn how to learn. Belajar supaya bisa belajar. Oleh itu menjadi pembelajar sejati itulah. Baru kita bisa mengalahkan AI-nya itu. Karena sekali lagi AI itu kita yang buat. Manusia yang buat. Yeah. Dia terus belajar. Karena memang dia mesin, tidak pakai capek. Ya, tapi kalau kita tidak mau belajar tambah kalah jelas itu. Jadi kata kuncinya ke depan adalah menjadi pembelajar sejati. Itu. Berarti agar peran guru atau dosen itu tidak tergantikan teknologi tadi, dosen pun juga harus belajar terus ya, Prof, belajar. Sama seperti mahasiswa juga ya, harus belajar terus ya. Siapapun yang merasa di puncak, tidak ada pilihan lain kecuali dia turun. Betul. Ya, siapa aja yang sudah merasa di puncak, tidak ada pilihan lain kecuali dia turun. Itu apa maknanya, Prof? Maknanya apa? Maknanya tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kalau saya diminta cerita yang khas tentang dunia pembelajar itu, yaitu kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu suatu saat ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, ada nggak orang yang paling pintar sekarang ini? Tidak ada kecuali saya. Ditegur oleh Allah, ada orang lebih pintar dari kamu. Siapa? Nabi Khidir. Dia tanya kepada Allah, di mana letaknya Nabi Khidir, posisinya sekarang? Kamu cari di pertemuan dua lautan, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Yang menarik apa yang menarik? Nabi Musa itu bukan sekedar Nabi, tetapi Rasul. Bukan sekedar Rasul, tetapi ulul azmi. Kelompok Rasul yang elit. Bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu. Disuruh belajar ke Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan Rasul. Nabi biasa. Suruh belajar, mau dia belajar. Dan nyari betul itu. Di mana tempatnya pertemuan dua lautan tadi itu. Dia berangkat. Dia berangkat. Sambil bawa bekal. Dia kecapean, dia tidur di atas batu. Ya, pada saat tidur di atas batu itulah sama santrinya begitu yang bawa bekal. Ikan yang dia bawa itu mencolot begitu ke laut. Tapi si santrinya itu tidak menceritakan kepada Nabi Musa. Akhirnya dia jalan lagi sampai malam, merasa lapar,
Tanya, mana bekal yang kita bawa? Kata santrinya yang bawa bekal itu, Nabi Musa, ikannya sudah lompat tadi itu pada waktu kita istirahat di batu tadi. Lah di situ udah tempatnya Nabi Khidir. Dia balik lagi. Jadi mencari guru itu sampai segitu-gitunya. Akhirnya ketemulah dengan Nabi Khidir. Dia izin kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir, boleh enggak saya belajar, saya sinau, engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang kau telah dianugerahkan. Apa jawabannya? Kon gak iso. Ya, melo aku belajar ke saya. Ya, kenapa? Kamu tidak sabar. Loh, kamu kok tahu? Saya tidak sabar, belum dicoba. Yeah. Oke kalau begitu. Ya syaratnya satu kalau begitu. Ya, jangan tanya sebelum saya jelaskan. Berangkatlah begitu. Sampai di pinggir laut, ada kapal, dirusaklah begitu. Kan penasaran. Yeah. Karena Nabi Musa orangnya sangat cerdas betul. Tanyalah dia, kenapa ini kok, kalau kayak ini kok sampai rusak? Nah kan tak ada dia kan. Janjinya bahwa jangan takut. Ya, jangan tanya sebelum ini. Yeah. Ya, berangkat lagi. Ketemu ada anak kecil dibunuh, ceret. Wah, ditambah panas lagi. Tanya lagi. Nah kan betul kan? Pisan kas bubar. Gampangnya gitu. Sekali lagi buyar ya. Ya buyar. Ketemu lagi dan seterusnya. Jadi dari situlah proses pembelajaran yang sangat menarik. Yang pertama, demi belajar, hilangkan ego. Hilangkan ego. Yang kedua, ada etika untuk belajar itu. Yang ketiga, ada learning contract. Perjanjian dalam proses pembelajaran itu. Ya. Yang keempat, mata pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Khidir itu bukan ilmu biasa. Ilmu lakon. Yang membangkitkan curiosity, kepenasaranan. Kan penasaran. Yang mestinya tidak boleh tanya, dia terpaksa tanya karena apa? Penasaran. Yeah. Dan yang ketiga, empat, kelima, dan seterusnya, bahwa ilmu itu ada ilmu yang didasarkan pada logical thinking, pemikiran-pemikiran logis, tetapi ada ilmu beyond dari logical thinking. Itulah wisdom. Nabi Musa pada saat itu levelnya di logical thinking, tapi Nabi Khidir sudah berada di wisdom. Mana tadi urutannya? Data, informasi, knowledge. Dan wisdom. Puncaknya di wisdom ini. Yaitu orang yang tahu di balik apa yang dia baca dan apa yang dia pikirkan. Disitulah kita masih defisit. Sedang mengalami defisit orang-orang yang mampu membaca di balik makna yang terlihat, yang terfikir. Bahasa lainnya hikmah. Itu. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ini kalau anak-anak sekarang kan terkenal dengan instan ya. Segala sesuatu itu inginnya cepat gitu ya. Nah, sebenarnya untuk ke depan ini skill apa ya yang mereka harus bisa kuasai? Ya. Jadi mau tidak mau, ya mau tidak mau. Sekarang eranya era digital. Ya. Generasinya generasi digital, namanya digital native. Native, betul. Kulturnya kultur digital, budayanya budaya digital. Sehingga di future is digital. Sehingga masa depan mau tidak mau ya digital, mau tidak mau digital. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kompetensi atau kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Di samping ada yang dulu IQ, ya intelligence quotient, ada EQ, emotional quotient, ada SQ, spiritual quotient. Itu kecerdasan-kecerdasan yang melekat pada diri manusia. Melekat pada diri manusia. Tapi sekarang ada kecerdasan yang lain yang anak-anak perlu dapat itu. Yaitu namanya digital quotient. Kecerdasan digital. Kalau itu kita kombinasikan antara IQ, EQ, SQ, apalagi EQ yang melekat pada diri orang, ditambah dengan DQ, maka disitulah akan menjadi kesempurnaan. Anak-anak yang sekarang taruhlah, ibu tanpa AI,
saya dengan AI, cepet-cepetan jawab, saya lebih cepat. Ya. Apa aja sekarang bisa saya tanya, itu adalah bagian dari DQ, digital quotient. Nggak apa-apa gitu, keniscayaan. Yang penting apa? Yang penting dia diajarin nalarnya. Ya, nalar, the way of thinkingnya, the art of the thinking, itu yang harus diajarin. Sehingga dia tidak hanya menyerahkan apa yang mestinya dia pikirkan, diserahkan kepada AI, sehingga dia hanya mengcopy itu saja. Nah itu tidak boleh. Karena yang pinter tetap AI-nya, dia hanya bisa memanfaatkan AI-nya. Padahal dia tidak pinter-pinter itu. Karena dia tidak mau mikir. Oleh itu, kalau dulu sumber pembelajaran itu dari guru semata, sekarang sumber pembelajaran ada multi sources sumber pembelajaran itu. Dari situlah kemampuan anak-anak tidak cukup hanya satu talenta, tapi multi talenta. Akhirnya ke situ. Berarti sama seperti tadi waktu zaman ada kalkulator tadi ya. Siapa yang pandai menggunakan kalkulator maka lebih efektif lah, begitu ya. Sama dengan ini berarti AI. Ya lebih efektif. Lebih efektif seharusnya. Lebih efektif. Tapi jangan hanya dia dijadikan sebagai tools semata, ya kita tidak mau mikir. Ya itu akhirnya yang pintar tetap AI-nya. Kita jadi bodoh. Begitu AI-nya tidak ada, mati kita. Kita kembali ke asal jahiliyah. Berarti critical thinking ya. Critical thinking. Ya. Critical thinking. Ini. Ya. Baik. Ya. Prof, kalau kita membayangkan Indonesia di tahun 2045 itu kan 100 tahun kemerdekaan. Ya. Seperti apa wajah pendidikan yang Prof harapkan? Ya, jadi kembali ke esensi dari apa itu pendidikan, tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu bisa kita buka di UUD 45, ada di situ. Di Undang-Undang Sisdiknas ada di situ. Yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang simple, bahasa yang gampang ditangkap, yaitu menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh, gitu aja. Nah, menjadi anak yang soleh, orang yang baik, orang soleh. Itu. Di situ ada kreatif, ada ini macam-macam, bertakwa, beriman, dan seterusnya. Itu kalau dirangkum saja bahasa simpel, yaitu menjadi gimana caranya murid-murid kita, mahasiswa kita menjadi anak yang soleh. Itu. Nah, anak yang soleh itu kalau dia punya akhlak, kalau dia punya kompetensi, ya, yang kalau dalam bahasa K13 itu keutuhan, ada attitude, karakternya, ada namanya skills, keterampilannya, dan ada knowledge-nya. Tiga itu. Itulah anak yang soleh itu ya tiga itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia tidak butuh orang pinter, Indonesia butuh orang jujur, karena semakin banyak orang yang korupsi dan seterusnya, maka tidak butuh orang pinter, butuh orang jujur saja. Saya termasuk yang tidak setuju. Kalau hanya jujur saja, tidak pinter mau diapain? Tapi pinter saja tidak jujur juga mau diapain? Tambah repot kabeh. Kan gitu, orang itu keutuhan. Ya jujur, ya pinter atau attitude, skill, and knowledge. Gitu. Tapi Prof, banyak sekali kalau kita lihat di media sosial tuh orang bilang bahwa IPK itu hanya angka, ijazah itu hanya selembar kertas dan bukan jaminan masa depan. Menurut panjenengan seperti apa? Ya memang ijazah ya selembar kertas. IPK ya memang angka 3 koma atau 2 koma. Tetapi orang harus tahu gimana caranya angka 2 koma atau 3 koma itu bisa didapat. Itu adalah merupakan proses, hasil dari sebuah proses yang luar biasa. Sehingga jangan disimpulkan panjenengan punya jam yang yang jam lama, bukan jam digital. Analog. Jam analog. Jam analog itu kan kalau panjenengan lihat begitu nunjukkan di 12, oh jam 12, oh jam 6, oh jam 7. Tapi orang yang wise, jam 6 bisa nunjuk jarum di jam 6 itu, di belakangnya ada roda gigi yang setiap hari kerja itu. Roda gigi detik setiap detik kerja, roda gigi menit setiap menit kerja, roda gigi jam setiap jam kerja.
Baru semua itu dikumpulkan, baru jarumnya bergeser. Tek, 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 tek. Jadi kalau orang melihat apa sih artinya ijazah hanya selembar kertas, dia tidak paham bahwa untuk mengeluarkan selembar kertas tadi itu ada jarum, ada roda gigi yang bergerak. Mulai jam 6 pagi dia harus keluar rumah untuk kuliah, praktikum, dan seterusnya. Kecuali kalau ijazahnya palsu, lain lagi. Ya, Kalau kita yang ijazah temenan begitu, itu luar biasa. IPK untuk dapat IPK 3, pun juga 4, kan tidak ada soalnya kan. tidak ada. 4,0 lah paling banter ya kan. Itu oleh karena itu memang iya kalau hanya memaknai angka sebagai angka, lembaran kertas sebagai lembaran kertas. Tapi kita harus paham dari mana lembaran kertas tadi itu. Dari mana angka tadi itu bisa didapat. Ada dari kerja keras yang luar biasa di sini. Barulah dapat 3, Ya. sama dengan jarum jam tadi itu. Dia bisa menunjukkan jam 10 setelah roda gigi itu bekerja tanpa henti. Oleh karena itu kita hormati mereka. Gitu cara bacanya. Berarti IPK bukan sekedar angka dan ijazah Bukan bukan sekedar sekedar selembar selembar kertas. kertas gitu ya, Prof. Tapi itu merupakan hasil atau simbol dari ikhtiar yang luar biasa. Meskipun juga belum cukup hanya ijazah saja. Ya. Belum cukup hanya IPK saja. Tetapi yang namanya ilmu kehidupannya lah yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan dalam kehidupannya itu. Gitu. Baik, Prof. Berarti kalau untuk merangkum pendidikan masa depan Indonesia dalam 3 kata, kira-kira apa yang bisa Prof pilih? Ya. Akses, perbanyak akses, semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan. Kualitas, kalau toh sudah dapat mengakses, pastikan pendidikannya itu berkualitas. Berkualitas itu pengertiannya sesuai dengan zamannya itu, ya, relevan. Dan yang ketiga, menjadi orang Indonesia yang baik. Menjadi bangsa yang baik. Akses, kualitas dan menjadi bangsa Indonesia yang baik. Baik, Prof. Apa pesan utama Prof untuk semesta tadi ya, pemerintah, kemudian mungkin untuk ITS, pendidik, siswa dan masyarakat Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional 2025 ini? Ya, saya kira satu, yakinlah bahwa yang namanya pendidikan itu adalah jalan yang terbaik. Ya, untuk apa? Untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai manusia dan menjadi bangsa yang mulia. Tidak ada di dunia ini, ya, bangsa maju yang pendidikannya jelek, tidak ada ceritanya. Bangsa-bangsa besar itu mesti pendidikannya bagus. Kalau kita mau menjadi bangsa besar, ya pendidikannya kita benahi. Dalam agama sih, yang namanya apa? Itu kita sama-sama tahu, ya, apa itu bunyi ayatnya itu. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu. Dan nuntut ilmu itu wajib. Nuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke tiang lahat. Nuntut ilmu itu silakan nuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina pun kita diminta. Kenapa Rasulullah saat itu menyampaikan nuntut ilmu walau fisin sampai ke negeri Cina? Karena saat itu Cina yang paling top. Panjang bisa nyari dokumen itu, Cina yang paling top saat itu, paling beradab. Sehingga tidak mungkin Rasulullah menyampaikan tuntutlah ke negeri Cina kalau Cinanya tidak ada. Bahkan pada saat Rasulullah dilahirkan di Indonesia juga sudah punya peradaban. Apa peradaban di Indonesia? Sriwijaya. Sudah ada kerajaan. Di Arab Saudi sana masih jahiliyah kita nyebutnya. Di sini ada itu. Oleh karena itu cara yang terbaik itu. Bismillah. Bagi ITS, kuatkan filosofi pendidikan di ITS. Saya kira itu. Satu lagi, Prof, berkenan untuk memberikan quotes untuk memotivasi adik-adik dalam meraih cita-cita.
menjadi pembelajar sejati. Betul, Gitu. betul. Oke. Baik, bisa dibantu untuk memimpin Vivat, Prof, untuk adik-adik ini, Prof, sebelum kita closing gitu ya. Oke. Vivat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Makasih semuanya. Baik. Terima kasih banyak Bapak 1 jam. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA atas Makasih, sharing Bu Yani. penuh makna hari ini. Semoga pesan-pesan Prof menginspirasi kita semua untuk terus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Makasih. Jangan lupa Sobat Kampus terus dengarkan episode-episode inspiratif lainnya hanya di Vivat Podcast. Saya Yuhana undur diri. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu.